Sumber Skripsi Kayati 2016 dengan judul Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Latar belakang. Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang power share pada setiap level pemerintahan, serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah, pemberian otonomi daerah pada kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola sistem dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah lemah akan menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan. Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah meliputi validity, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang lebih tinggi. Dari segi reliability, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya. Efisien. Melalui sistem informasi yang digunakan, anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya dan kegunaan SKAD selanjutnya. Efektif. Melalui sistem informasi yang digunakan, anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal. Organisasi pada pemerintah daerah. Sistem akuntansi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. SKPD selaku entitas akuntansi akan melaksanakan sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap atau barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas. Beberapa penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa faktor organisasional seperti pelatihan, kejelasan tujuan, serta dukungan atasan berpengaruh positif terhadap implementasi suatu inovasi sistem maupun perubahan model akuntansi manajemen. Sail dan Latifa Sabeni berpendapat bahwa pelatihan dalam desain, implementasi, dan penggunaan suatu inovasi seperti adanya sistem baru memberikan kesempatan bagi organisasi untuk dapat mengartikulasikan hubungan antara implementasi sistem baru tersebut dengan tujuan organisasi, serta menyediakan suatu sarana bagi pengguna untuk dapat mengerti, menerima, dan merasa nyaman dari perasaan tertekan atau perasaan khawatir dalam proses implementasi. Kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, target yang jelas, dan paham bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki. Faktor perilaku selanjutnya dalam meningkatkan kegunaan penerapan SAKD adalah adanya puncak atasan dalam organisasi. Menurut Sill, pada tahun 1995, dukungan manajemen puncak atau atasan dalam inovasi sangat penting, dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait sumber daya. Atasan dapat fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan, dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam implementasi. Rumusan masalah di sini ada 3, yaitu 1. Bagaimana pengaruh faktor organisasi seperti pelatihan terhadap peningkatan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. 2. Bagaimana pengaruh faktor organisasi seperti kejelasan tujuan terhadap peningkatan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. 3. Bagaimana pengaruh faktor organisasi seperti dukungan atasan terhadap peningkatan kegunaan akuntansi keuangan daerah. Tujuan penelitian ada 3, yaitu 1.
Mengetahui apakah pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. 2. Mengetahui apakah kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. 3. Mengetahui apakah dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi daerah. Metode penelitian. Metode penelitian ada 6. Yang pertama, jenis dan desain penelitian. Kedua, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. 3. Variabel penelitian. 4. Metode pengumpulan data. 5. Uji instrumen, dan keenam, metode analisis data. Yang pertama akan dibahas yaitu jenis dan desain penelitian. Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel dengan angka dan melakukan analisis data menggunakan prosedur statistik dengan bantuan program SPSS. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Jumlah sampel yang diambil yang sesuai kriteria yang ditetapkan pada pegawai negeri sipil di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah berjumlah 32 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada 2, yaitu variabel dependent atau variabel Y dan variabel independent atau variabel X. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Variabel independent dalam penelitian ini adalah faktor keperilakuan yang terdiri dari pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan. Metode pengumpulan data. Metode angket digunakan untuk mengumpulkan data variabel kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan satuan kerja perangkat daerah di Badan Ketahanan Pangan yang diperoleh dari jawaban responden secara langsung. Jawaban setiap item mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif seperti tabel yang ada di bawah. Selanjutnya, uji instrumen. Pengujian instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen sehingga dapat digunakan dalam pengambilan data saat penelitian. Analisis uji instrumen menggunakan SPSS Statistik 17. Uji validitas. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau untuk mengukur itu valid. Uji reliabilitas. Menurut Ghazali di buku tahun 2011, reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Dikatakan reliable atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam penelitian menggunakan bantuan program SPSS Statistik 17 dengan analisis uji Cronbach's-Alpha. Metode analisis data. 1. Analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiono, analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. 2. Analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda terbagi 2, yaitu yang pertama uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ada 4, yaitu uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan yang kedua tuh ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ada 2, yaitu uji signifikansi parameter individual atau uji statistik T, dan analisis koefisien determinasi parsial.
Uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai hubungan distribusi normal atau tidak. Uji linearitas. Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Uji multikolinearitas. Uji ini terjadi apabila ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain antar variabel bebas atau variabel independen. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Analisis deskriptif. Untuk variabel yang pertama, untuk X1 yaitu pelatihan. Pengukuran variabel pelatihan dilakukan menggunakan kuesioner dengan hasil yang telah tertera di gambar. Berdasarkan uji statistik secara deskriptif, hasil gambar tersebut menunjukkan bahwa nilai tertinggi dari pelatihan adalah 37 dari 8 pertanyaan, sedangkan nilai terendah adalah 21, dan rata-rata nilai dari pelatihan adalah 28,78 dan termasuk dalam kategori sesuai. Untuk hasil pada variabel kedua dapat dilihat bahwa nilai tertinggi kejelasan tujuan adalah 33 dari 7 pertanyaan, sedangkan nilai terendah adalah 16. Rata-rata dari kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah adalah 25,19 dan termasuk kategori sesuai. Untuk variabel ketiga dapat dilihat bahwa memiliki nilai tertinggi 45 dari 9 pertanyaan, sedangkan nilai terendah adalah 22. Rata-rata dari nilai dukungan atasan adalah 25,06 termasuk dalam kategori sesuai. Untuk variabel SAKD dapat dilihat bahwa nilai tertinggi adalah 33 dari 7 pertanyaan, sedangkan nilai terendah adalah 18. Rata-rata nilai dari kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah adalah 24 dan termasuk kategori sesuai. Uji normalitas. Berdasarkan dari gambar yang telah tertera, dapat dilihat bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov dengan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel dependen adalah 0,765 dan signifikansi 0,603 yang nilainya di atas 0,05. Besarnya nilai ini menunjukkan bahwa data telah berdistribusi secara normal. Uji linearitas. Berdasarkan tabel yang tertera, dapat dilihat nilai signifikansi pada kolom linearity untuk variabel pelatihan adalah 0,000. Karena signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa antara pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap hubungan yang linear. Untuk variabel yang kedua dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada kolom linearity ditunjukkan 0,001. Karena nilainya masih kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa antara kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap hubungan yang linear. Untuk variabel yang ketiga dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya juga kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa antara dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah juga terdapat hubungan yang linear. Untuk uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa semua variabel tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas pada model regresi. Hal ini dikarenakan nilai toleransi semua variabelnya lebih besar dari 10% dan nilai VIF-nya itu kurang dari 10. Untuk mengetahui
terjadi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati grafik scatter plot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah sumbu Y. Pada hasil output yang tersedia dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Yang pertama itu uji signifikansi parameter individual atau uji T. Berdasarkan hasil yang tertera, dapat dilihat bahwa seluruh variabel diperoleh signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara seluruh variabel terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan memberikan pengaruh yang positif. Hal itu dapat dilihat dari nilai betanya. Yang kedua, analisis koefisien determinasi parsial. Koefisien determinasi parsial dapat dihitung berdasarkan nilai correlation parsial dalam tabel yang tertera. Berdasarkan kontribusi variabel secara parsial, pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah adalah 23,2%. Hal ini berarti bahwa pelatihan mempengaruhi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 23,3%. Besarnya kontribusi kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah adalah 13,39%. Hal ini berarti bahwa kejelasan tujuan mempengaruhi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 13,9%. Sedangkan besarnya kontribusi dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebesar 50,8%. Hal ini berarti dukungan atasan mempengaruhi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 50,8% juga. Pembahasan. Hasil uji signifikansi parameter individual atau uji T dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen lebih kecil dari 0,05, yang berarti hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen diterima. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan ada 3, yaitu 1. Ada pengaruh pelatihan terhadap kegunaan SAKD. Artinya, semakin baik pelatihan mengenai kegunaan sistem akuntansi keuangan yang diberikan, maka akan memberikan peningkatan terhadap kegunaan SAKD. Kedua, ada pengaruh kejelasan tujuan terhadap penggunaan SAKD. Artinya, semakin baik kejelasan tujuan yang diberikan, maka akan memberikan peningkatan dalam kegunaan SAKD. Ketiga, ada pengaruh dukungan atasan terhadap kegunaan SAKD. Artinya, semakin baik dukungan atasan yang diberikan, maka akan memberikan peningkatan dalam kegunaan SAKD. Saran bagi instansi. 1. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan yang baik, maka dari instansi harus memberikan pelatihan agar karyawan dapat memahami dengan betul mengenai sistem. 2. Untuk meningkatkan sasaran dan menetapkan tujuan yang tepat, maka pihak instansi harus memberikan kejelasan tujuan yang jelas agar dapat menentukan keberhasilan sistem. Ketiga, untuk meningkatkan efektivitas penerimaan sistem informasi dalam organisasi, maka dibutuhkan dukungan atasan atau keterlibatan atasan dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Saran bagi karyawan. 1. Untuk meningkatkan pelatihan tentang kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, karyawan hendaknya lebih rajin belajar dalam mempelajari sikap kemampuannya, keahlian, pengetahuan, dan perilaku tanpa menunggu pelatihan dari pihak instansi. 2. Untuk meningkatkan kejelasan tujuan, hendaknya karyawan lebih aktif untuk mempertanyakan tanggung jawabnya, untuk menentukan sasaran dan mencapai tujuannya.
Ketiga, untuk meningkatkan dukungan atasan, hendaknya atasan terlibat langsung dalam kemajuan proyek dan menciptakan sumber daya yang diperlukan, karena keterlibatan atasan merupakan suatu faktor yang penting untuk menentukan efektivitas penerimaan informasi dalam organisasi.